Sekolah Minggu Online. Bu Apri, Ya. pagi ini kita mulai ibadah lagi. Iya. Kita akan memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kita 1 minggu ini. Iya. Anak-anak hari ini sepertinya sudah siap untuk beribadah ya Bu ya. Pasti. Oh iya, kalau kita mau beribadah sikapnya seperti apa Bu? Boleh jalan-jalan? Nggak boleh. Boleh sambil tiduran Nggak atau makan? boleh. Nggak boleh juga. Sikap kita harus sopan, duduk yang manis. Sudah mandi tentunya. Bu Apri udah mandi kan? Sudah. Ya, Bu Tina juga udah mandi. Jadi kita harus sikap yang sopan untuk kita beribadah. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau naikkan pujian. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya Bu ya. Oke. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tapi sebelum kita lanjutkan pujian kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mengikuti ibadah. Kami serahkan ibadah kami, biarlah Tuhan pimpin dari pertama sampai terakhir, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita, Bu Apri. Hari ini harus bersukacita ya, Iya. anak-anak. Di rumah juga harus bersukacita. Iya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita ya. Semuanya berdiri ya Bu ya. Boleh, berdiri semuanya yuk. berdiri. Adik-adik yang di rumah berdiri ya, semuanya ya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Semua kasihnya Bu ya. Bentar Bu, mungkin anak-anak ada yang sedih hari ini kali Bu ya. Iya kali. Ada yang sedih ya. Mungkin. Boleh nggak kalau lagi nangis, terus kita sementara ini beribadah? Gimana tuh Bu Tina? Nggak apa-apa. Mm-mm. Karena Tapi- dengan ibadah
hati kita menjadi lebih baik, Bu Apri. Iya, jadi tetap bersukacita ya. Tetap bersukacita. Iya, kita nyanyi sekali lagi lagu ini ya. Oke. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Inggrisnya ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Bu Apri, aduh udah bersukacita ya. Iya. Semua udah seneng pasti. Anak-anak pasti semangat. Bu Apri juga semangat sekali ya. Iya, kalau mau Sekarang- puji Tuhan memang kita harus semangat. Betul Iya. itu, nggak boleh lemes-lemes ya Bu Apri. Iya, karena Tuhan sudah memberikan banyak berkat buat kita. Betul. Kita harus mensyukuri itu dengan beribadah kepada Tuhan dengan penuh semangat. Iya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Hmm. Kita akan siapkan hati kita untuk memberi persembahan. Adik-adik jangan lupa ya, uangnya dilipat yang rapi, terus dimasukkan ke dalam kotak yang udah disiapkan. Kita akan memberikan persembahan. Iya, kita Ujian yang mengiringi kita, kita Kita akan menyanyi lagu memberikan apa Bu Apri? memberi menurut. Kita akan memberikan persembahan dengan pujian memberi menurut. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Sekali lagi. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Ya anak-anak, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita berdoa untuk persembahan kita. Ya, semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lalui. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu yang kudus, memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini, Tuhan memberkati, dan persembahan ini boleh menjadi berkat untuk dipakai di dalam pelayanan di sekolah minggu kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sekarang Bu Tina, kita setelah memberikan persembahan,
kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Bu Tina. Betul, waktunya untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Siapkan Siapkan Alkitabnya. Alkitabnya ya, anak-anak di rumah, jangan lupa. Iya. Dan kita menyanyikan satu lagu ya, Bu kita Tina, akan- sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita dengan menyanyikan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita akan siapkan hati kita, adik-adik yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, kedua teman kita tadi sedang ngapain ya?
Ya, mereka sedang mengikuti Horas. Siapa di antara kalian yang sudah mengikuti Horas beberapa minggu ini? Ya, ada yang sudah tahu? Ya, Horas adalah home online renungan anak sekolah minggu yang ditayangkan setiap hari Rabu jam 7 malam. Di dalam Horas, kita bisa mendengarkan firman Tuhan secara singkat dan kita akan berdoa sebelum tidur. Adik-adik, mari kita membiasakan diri setiap hari menutup hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan melalui Horas. Sampai ketemu setiap hari Rabu jam 7 malam. Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali di Small Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah memuji nama Tuhan dan sudah memberikan persembahan kan? Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan peluang kepada kami untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun masih secara online. Ya Bapak, meskipun kami mengikuti sekolah minggu secara online, itu semua tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menerangi setiap kami, memimpin kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Guru kami. Dan kami boleh menjadikan firman itu Tuhan untuk menjadi dasar kami melakukan setiap perbuatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Keributan di Tesalonika. Dan bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 15. Ya, tetapi adik-adik kita tidak akan membacanya sekarang dari awal sampai akhir. Tetapi kalian nanti setelah sekolah minggu selesai, kalian boleh membacanya ya, supaya kalian tahu persis ya cerita yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah kenal dengan namanya Rasul Paulus, ya kan? Ya, karena beberapa minggu yang lalu kita sering mendengarkan cerita perjalanan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus dan teman-temannya mengabarkan Injil dari satu kota ke kota yang lain. Nah, adik-adik, ketika kita mendengarkan Rasul Paulus, mendengar nama Rasul Paulus, apa yang kita pikirkan? Ya, kita bersemangat di dalam menyebarkan kabar sukacita. Kita bersemangat memperkenalkan Tuhan Yesus di antara teman-teman kita. Seperti yang dikerjakan Rasul Paulus dan teman-temannya pada saat itu. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan Rasul Paulus di tempat yang berbeda lagi. Mau tahu? Yuk kita saksikan. Ini adalah peta perjalanan yang sederhana dari Rasul Paulus. Pusing ya adik-adik melihatnya. Ada tanda panah dan banyak nama tempat. Tetapi Ibu akan menjelaskannya kepada kalian. Nah ini adalah tempat-tempat di mana Rasul Paulus sudah kunjungi dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat? Ada kota Siprus, Derbe, Antioquia, Efesus, dan masih banyak kota lainnya. Di setiap tempat selalu ada kisah menarik yang dialami Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Nah, mulai minggu kemarin, kita sudah menyeberang ke wilayah Makedonia. Nah, di sini nih tempatnya. Ini adalah wilayah Makedonia. Dan kota pertama yang dikunjungi Rasul Paulus dan Silas adalah kota Filipi. Di Filipi ada banyak peristiwa yang terjadi. Apakah adik-adik masih ingat?
Ya, kisah pertama, ada seorang ibu penjual kain ungu yang bertobat. Siapa namanya? Iya betul, Ibu Lydia. Lalu peristiwa yang kedua, ada seorang budak perempuan yang dirasuk roh tenung sehingga ia mampu meramal nasib, membuat orang menjadi kaya, menjadi cantik, dan lain sebagainya. Tetapi mereka menggunakan cara yang tidak baik. Ya, kita mengenalnya dengan istilah black magic atau ilmu hitam. Majikannya memanfaatkan dia untuk menghasilkan uang. Dan oleh Rasul Paulus, roh tenung itu dikeluarkan dalam dirinya. Lalu majikannya tidak suka dan marah melihatnya. Lalu mereka menjebloskan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Lalu peristiwa yang ketiga, Tuhan membebaskan Paulus dan Silas lewat gempa. Kepala penjara ketakutan, karena kalau tahanan semua kabur, yang mendapat hukuman mati adalah dirinya dan keluarganya semua. Tetapi Rasul Paulus mengajaknya dia untuk percaya Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik. Nah, rupanya para majikan itu hanya getak sambal saja kepada Paulus. Mereka menjebloskan Paulus di dalam penjara tetapi hanya semalam. Karena keesokan harinya, Paulus dan Silas dibebaskan. Setelah keluar dari penjara, Paulus dan Silas mengunjungi rumah Ibu Lydia terlebih dahulu. Lalu mereka bersiap-siap melanjutkan perjalanannya lagi. Kali ini mereka menuju Tesalonika, melewati Amfipolis dan Apolonia. Di situ ada rumah ibadah orang Yahudi. Selama 3 minggu, setiap hari Sabat mereka membicarakan bagian-bagian kitab suci orang Yahudi. Karena di dalam tulisan para nabi, ada banyak nubuatan tentang Tuhan Yesus. Paulus dan Silas menunjukkan bagian-bagian kitab suci yang menunjukkan bahwa Mesias menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Banyak orang Yahudi dan Yunani akhirnya menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tetapi adik-adik, rupanya tidak semua orang Yahudi yang mendengar menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Ada juga mereka yang menjadi iri pada Paulus dan Silas. Mereka dibantu preman pasar dan orang-orang jahat di kota itu untuk membuat keributan. Mereka mendatangi rumah Yason, tempat di mana Paulus dan Silas tinggal. Adik-adik tahu apa tujuannya? Ya, mereka mau menyeret Paulus dan Silas ke balai desa. Kasihan ya rasul kita ini, sering difitnah dan dianiaya. Tetapi herannya, mereka tidak kapok-kapok memberitakan Tuhan Yesus. Meskipun buat sebagian orang menganggap remeh Tuhan Yesus, Paulus dan rekan-rekannya tidak malu, bahkan dengan keberanian memberitakan Tuhan. Karena Paulus yakin, keselamatan, hidup kekal hanya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 8a, firman Tuhan berkata, "Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita." Nah, adik-adik kita ulangi ya, karena ayat ini sebagai ayat hafalan kita hari ini. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Sekali lagi, kita ucapkan bersama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Nah, adik-adik, rupanya orang yang mereka cari di rumah Yason sedang keluar. Siapa yang mereka cari? Ya, mereka mencari Paulus dan Silas. Dan sebagai gantinya, Yason dan beberapa orang yang ada di dalam rumah itu dipaksa keluar oleh para preman itu dan dibawa ke pembesar kota. Mereka mulai berkata-kata fitnah.
orang yang sudah buat kacau seluruh dunia datang ke kota kita, dan Yason menerima mereka di rumahnya. Tuan, ajaran mereka itu melawan Kaisar. Mereka mau menggantikan Kaisar dengan Raja Yesus. Dan keributan itu membuat bingung pembesar kota. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Yason dan saudara-saudara lain menjamin bahwa kedatangan Paulus dan Silas tidak akan mengacaukan kota. Akhirnya, mereka dilepaskan. Akhirnya pada malam itu juga, Yason dan yang lainnya menganjurkan Paulus dan Silas meninggalkan Tesalonika, karena kota itu sudah tidak aman buat Paulus dan Silas. Segera Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Nah, kira-kira Berea ada di sini nih adik-adik. Setiba di Berea, seperti biasa, Paulus dan Silas mencari rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota ini lebih banyak yang baik hatinya daripada mereka yang di Tesalonika. Mereka menerima kedatangan Paulus dan Silas dengan sukacita. Setiap hari mereka mempelajari kitab suci bersama-sama. Bahkan, banyak di antara mereka yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Tetapi adik-adik, waktu orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika mendengar dan tahu kalau Paulus memberitakan Tuhan Yesus juga di Berea, mereka datang. Mereka menyusul ke Berea dan menghasut hati banyak orang. Bagaimana adik-adik menurut kalian? Jahat kan hati mereka? Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas diri Paulus, mereka yang menyayangi Paulus menyuruh Paulus meninggalkan Berea. Maka, Paulus segera pergi menuju pantai laut sampai ke Athena. Tetapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea. Silas dan Timotius menggantikan Paulus mengajar di sana. Nah, adik-adik, minggu depan ada petualangan seru apa lagi ya yang akan dihadapi Rasul Paulus? Nah, adik-adik, bagaimana petualangan Rasul Paulus hari ini? Seru juga kan? Rasul Paulus begitu gigih, tidak ada rasa takut ketika mengabarkan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Dari satu tempat ke tempat lain. Rasul Paulus tidak malu ketika banyak orang yang mengejek Rasul Paulus, bahkan mengejek Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus tetap bersemangat, tidak gentar-gentar. Dan firman Tuhan hari ini pun mengajarkan pada kita, supaya kita bisa meneladani Rasul Paulus. Kita tidak takut menceritakan tentang Tuhan Yesus, kita tidak malu-malu menceritakan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya? Apakah harus sama seperti Rasul Paulus? Kita harus mengunjungi satu kota ke kota lain untuk menceritakan Tuhan Yesus? Tidak juga. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil supaya kita bisa menceritakan Tuhan Yesus. Caranya, contohnya ketika kita bersama-sama dengan teman, kita mau makan. Ada nggak di antara kalian yang malu-malu berdoa? Tidak ya? Ya, kita membiasakan, kita tidak malu meskipun teman-teman kita yang lain ketika makan langsung makan. Tetapi kita membiasakan diri bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Lalu kita bisa menceritakan hal-hal yang lain. Misalnya kejadian-kejadian kecil pun bisa kita ceritakan supaya teman-teman kita juga mengenal Tuhan Yesus. Misalnya ketika kita sudah sembuh dari sakit, kita bisa katakan, saya sembuh karena Tuhan Yesus menolong saya. Nah, itu contoh kita meneladani Tuhan Yesus, kita tidak takut, kita tidak malu menceritakan Tuhan Yesus. Ingat, ayat hafalan kita hari ini diambil dari mana? Ya, diambil dari 2 Timotius 1 ayat 8a. Yuk kita ucapkan bareng-bareng ya. Sudah hafal semua pasti kalian ya? Ya, kalian luar biasa. Yuk kita ucapkan sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi, janganlah malu
bersaksi tentang Tuhan kita. Oke? Bisa semua? Sekali lagi. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Iya, luar biasa anak-anak. Ya, aktivitas kita hari ini adalah membuat karangan tentang perjalanan Paulus di kota Tesalonika dan Derbe. Ya, kalian nanti bisa menulis karangan lalu difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Apa aktivitasnya kalian hari ini? Menulis karangan dengan judul Paulus di Tesalonika dan Derbe. Bisa ya adik-adik? Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, kalian tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bersiap untuk membuat aktivitas. Sekarang kita akan akhiri small kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menolong kami di dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami tidak takut dan tidak malu menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kami. Kiranya Tuhan tolong kami satu persatu. Tuhan memberikan keberanian kepada kami supaya kami mau. Kami tidak takut lagi menceritakan Engkau dan kami akan menceritakan Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Pimpin kami Tuhan di dalam setiap hari yang akan kami lalui supaya apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan selama 1 minggu yang akan datang kami mohon pimpinanmu di dalam kami menjalani pelajaran jarak jauh di dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Tuhan berkati papa mama kami. Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa kembali di small yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.